Welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Dan beberapa hari yang lalu, minggu lalu, gue sudah ngebahas soal politik kampus dan soal dinamika yang terjadi dalam politik mahasiswa. Dan kemudian beberapa hari kemudian, kebetulan ada isu yang hari ini akan kita bahas, yaitu soal kehebohan BEM UI. Jujur ya, dari zaman gua kuliah, gua termasuk yang nggak begitu cocok atau agak suka sebel sama teman-teman dari BEM UI gitu. Karena kerjaannya kalau nggak demo ya bikin acara dan kompetisi, yang mana itu adalah kegiatan gua waktu masih duduk sebagai siswa di SMA gitu. Jadi orang-orangnya banyak yang kurang asik menurut gua. Jadi apalagi suka belaga menjadi elit kampus gitu. Nah, tapi gua nggak pernah punya masalah personal sama mereka. Ya memang kerjaannya begitu, mau diapain. Ini pandangan pribadi gua aja. Gua kalau nggak cocok ya udah gue jalan aja dengan dunia dan komunitas gue waktu itu. Tapi yang bikin gue agak berjarak sebenarnya dengan teman-teman di BEM waktu itu adalah mayoritas organisasi kampus itu ada persoalan dengan independensi gitu. Waktu itu banyak yang ikut perintah dan arahan seniornya, bahkan ini senior-senior yang sudah nggak berkuliah lagi di kampus entah di mana gitu, tiba-tiba kasih perintah, kasih arahan gitu ya. Bohong aja kalau nggak ada senior yang tahu apa yang lu kerjain di organisasi mahasiswa ya. Paling nggak garis besarnya lu pasti lapor sama senior-senior lu, dan itu pengalaman gue pada saat itu gitu. Nggak tahu deh masa sekarang kayak apa ya, gue yakin nggak begitu jauh berbeda lah. Nah dulu gue aktif di Suara Mahasiswa UI, itu organisasi pers yang mana itu declare sebagai badan otonom gitu, Suara Mahasiswa. Tapi tetap aja dalam beberapa rapat gue disemprit sama senior. Waktu itu gue ingat betul isunya soal gue mau bikin liputan soal independensi organisasi mahasiswa di UI, soal gerakan Tarbiyah waktu itu. Nah pemret gue namanya Sururudin, sekarang jadi lawyer, dan waktu itu banyak pro dan kontra dan ya debat biasa aja. Akhirnya agenda liputan itu tetap terlaksana, tidak ada yang terlalu bermasalah karena kita bagaimanapun opini dan argumentasi itu menjadi kunci utama dalam menjalankan pers mahasiswa ini gitu. Nah kita kembali ke isu BEM UI yang kemarin sempat heboh banget di Twitter. Gue lihat ini BEM UI X anti TWK KPK, ex Partai Demokrat PKS, ex Veronica Koman, semuanya campur jadi satu di situ. Gue nggak tahu apa hubungan mereka satu sama lain, apakah ada hubungan atau tidak. Ya bisa jadi aja sih sebenarnya. Itu ada hubungan atau memang bisa jadi juga itu satu kebetulan semata gitu. Nah tapi ini memang formula kombinasi lawan politik pemerintahan Jokowi. Sekarang tambah BEM UI itu jadi salah satu aktornya. Tapi melihat barisan aktor politisi yang terlibat dalam isu ini, gue ngelihat yang niat banget memang Partai Demokrat ketimbang PKS. Ya tadi ada PKS ex Demokrat karena posisi mereka sama-sama di luar pemerintahan. Tapi yang benar-benar effort untuk isu ini, gue ngelihat Partai Demokrat lebih effort daripada PKS. Ini agak
tidak biasa sih sebenarnya. Sepengamatan gua, aktor PKS-nya cuma Pak Hidayat Nur Wahid dan Bang Mardhani yang dari kemarin bicara. Itu pun Bang Mardhani Alisera cuma satu tweet aja kalau gua nggak salah. Pak HNW malah nggak ada nge-tweet, cuma komentar di media. Sementara anggota PKS muda kayak Dr. Gamal gitu nggak ada statement apa-apa soal isu yang menghebohkan BEM UI gitu. Ini agak berbeda dengan apa yang tampak dari Partai Demokrat yang lebih riuh. Di situ memang mungkin karena mereka banyak yang memang seleb tweet gitu ya di Partai Demokrat ini, tapi tampak memang jauh lebih heboh gitu. Semua elit-elitnya bicara gitu, ada Bang Rahlan Nasidik, Bang Andi Arief, Bang Herzaki dan lain-lain. Banyak yang menanggapi isu ini gitu. Ya silakan lu koreksi gua kalau ada yang salah, mungkin ada aktor PKS yang nggak di luar pengamatan gua, silakan ngasih masukan. Tapi gua ngelihat isu ini lebih banyak dihebohkan oleh aktor-aktor politik yang berafiliasi dengan Demokrat. Padahal ya PKS sendiri itu partai yang punya backbone itu aktivis mahasiswa gitu. Banyak kader-kader terbaiknya itu mantan aktivis mahasiswa tadinya. Sementara Demokrat ini lebih diverse, lebih campur aduk, ada pengusaha, birokrat, militer. Ini agak berbeda dengan PKS, tapi responnya lebih kencang dari Demokrat daripada yang diberikan oleh PKS. Apakah ini adalah dampak dari bergesernya bandul penguasa organisasi mahasiswa di UI yang dulunya Tarbiyah, tapi sekarang ketua BEM-nya kalau gua nggak salah HMI, kemarin wakilnya PMII. Ya bisa jadi juga kayak gitu, karena apa yang terjadi di level politik mahasiswa tentunya bisa kita lihat tanda-tandanya seperti apa di level elit nasional, seperti bagaimana gua jelaskan di konten sebelumnya. Silahkan lihat di situ bagaimana gua melihat hubungan patron kliennya. Nah, contohnya waktu kasus Zadir Taqwa, ketua BEM UI yang kasih kartu kuning buat Pak Jokowi waktu Pak Jokowi datang ke UI. Banyak sekali waktu itu elit-elit PKS yang bicara. Ya memang konteksnya menjelang Pilpres, jadi semua orang butuh appearance ketika itu. Tapi paling enggak respon yang diberikan oleh elit-elit PKS waktu itu lebih total ketimbang isu yang hari ini gitu. Tampak betul bagaimana PKS memberikan support. Nah, berbeda dengan ketua BEM hari ini yang berafiliasi dengan HMI dan wakilnya PMII. Tapi lepas dari itu semua, gue ingin menyampaikan untuk pendukung Pak Jokowi, gak usah juga terlalu lebay ngelihat apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ini, karena kritiknya itu biasa kok, isunya udah ada ratusan kali diulang-ulang di internet, banyak banget akun yang ngomong. Ya jadi ya nggak ada yang spesial juga. Ingat lagi gitu loh bahwa Pak Jokowi ini terpilih jadi presiden karena apa? Ya karena dibully itu. Buliannya jauh lebih parah gitu, PKI, Cina, Kristen dan lain-lain lah, semuanya udah dibully Pak Jokowi. Malah terpilih jadi presiden gitu. Nah, ini mah kritik yang sudah berkembang di media sosial di mana-mana. Nggak ada yang spesial dari isinya, ya. Akun-akun buzzer dan akun-akun macam-macam udah ngebahas isu ini. Jadi tidak ada yang perlu menjadi sorotan juga gitu. Nah, terus gue melihat ada respon yang berlebihan juga dari pejabat kampus. Ada pemanggilan dari direktur mahasiswa kepada pengurus BEM UI. Ini juga jadi sebuah persoalan gitu. Ketika orang bicara, orang memberikan pendapatnya, malah mendapatkan pemanggilan dari kampus gitu. Nah,
Apalagi kalau ada sanksi, ini tentunya jadi lebih masalah lagi. Ya itulah intinya. Buat gue sih kampus nggak perlu lebay. Berikan aja kebebasan untuk teman-teman mahasiswa ini untuk memberikan kritiknya, memberikan pendapatnya. Tidak ada yang salah dengan orang berpolitik, karena pendapat-pendapat mereka juga sudah ada semua kok di media sosial. Jadi ya masa kampus mau manggil semua orang yang berpendapat yang sama gitu. Jangan-jangan ada anak kampus lain nanti juga menyampaikan informasi yang sama, dia dipanggil juga sama kampusnya di tempat lain gitu selain di UI. Jadi buat gua ini masalah politik praktis. Jadi kampus sebaiknya lebih menahan diri, lebih mengambil posisi yang lebih independen, jangan memberikan hukuman juga buat teman-teman ini, karena ini sebuah tindakan politik, orang berpolitik tidak boleh dihukum. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.